Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Samarlina dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi sebagai tugas UAS mata kuliah dasar-dasar linguistik yang diampuh oleh Bapak Sugerman, Magister Pendidikan. Topik yang akan saya jelaskan yaitu tentang hakikat bahasa dan pola bahasa. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai hakikat bahasa, tentunya kita harus paham terlebih dahulu apa sih itu linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa manusia. Dalam hakikat bahasa ada yang disebut language, dan parrots. Dan yang pertama language. Language adalah sarana yang digunakan manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Dengan kata lain, language adalah bahasa manusia sebagai sarana komunikasi universal. Dan yang kedua Long adalah bahasa yang digunakan oleh satu kelompok manusia. Dengan kata lain, long adalah salah satu jenis bahasa, misalnya semua bahasa di dunia. Dan yang ketiga, parrots. Parrots adalah bentuk konkret bahasa, yaitu ucapan manusia. Contohnya seperti seseorang yang sedang berbicara dan menyampaikan pembahasan seperti yang saya lakukan pada saat ini. Kemudian kita akan membahas tentang bahasa menurut para ahli. Menurut Sapir 1979, bahasa adalah suatu alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kemauan yang murni manusiawi dan tidak instiktif dengan pertolongan sistem lambang-lambang dengan sengaja. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang pola bahasa. Setiap unsur kebahasaan, bunyi, bentuk, dan kata itu masing-masing mempunyai dua arah hubungan dengan unsur lainnya, yaitu yang pertama arah mendatar dan yang kedua arah menegak. Arah mendatar yang berdasarkan prinsip urutan disebut relasi sintakmatis dan arah menegak yang berdasarkan prinsip pergantian disebut relasi paradigmatik. Hubungan unsur-unsur yang sifatnya mendatar dan relatif tetap untuk mendukung fungsi tertentu itu disebut struktur. Saling hubungan unsur-unsur yang sifatnya menegak dan relatif tetap untuk mendukung fungsi tertentu disebut sistem. Kedua sifat hubungan itu yaitu mendatar dan menegak yang masing-masing membentuk struktur dan sistem bahasa disebut pola bahasa atau sistem bahasa. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.